Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya bagi adik-adik para pencari ilmu. Tetap semangat dalam pertemuan kali ini, walaupun mungkin sekarang suasananya November gitu ya, mulai November rain gitu ya. Sering hujan gitu, tapi jangan lemas, jangan ngantuk-ngantuk, dan jangan selimutan aja, tapi terus bergerak gitu ya. Saat kemudian Anda bergerak, sejatinya gerakan Anda itu menguatkan tulang Anda, kalau menurut saya. Kenapa? Karena semakin kita bergerak, tulang kita terbiasa dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi saat kemudian kita malas bergerak, ya lemah, tulang kita lemah gitu ya. Padahal tulang itu keras, tapi jadi lemah. Kenapa? Karena gara-gara malas bergerak gitu ya. Maka rajinlah bergerak. Mudah-mudahan itu menjadi penguat kita, bukan penguat hati gitu ya. Kalau penguat hati, banyak-banyak berdoa gitu ya, banyak-banyak puasa, jadi biar kuat hatinya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pertemuan dalam materi ini ya, sosiologi hukum. Kali ini kita akan coba mengurai metode pendekatan sosiologi hukum nantinya. Tapi sebelum kita bicara pendekatan ya, metode sosiologi hukum, kita lihat dulu, kita harus paham dulu apa sih yang menjadi objek daripada kajian sosiologi hukum gitu ya. Seringkali kita gagal dalam memahami ini hingga kemudian kita bingung apa manfaat kita belajar sosiologi hukum gitu ya. Padahal dengan memahami konsep dasar di sosiologi hukum ini bisa mengawali cara Anda berpikir untuk riset gitu ya, untuk menghasilkan suatu penelitian, karena nanti Anda biasanya disyaratkan itu untuk skripsi sebagai suatu jalan menyelesaikan studi ya, S1. Maka Anda harus paham dulu apa yang kemudian menjadi suatu peristiwa sosiologi hukum di masyarakat nantinya gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke objek kajian kita sebagai di sosiologi hukum. Apa yang menjadi kajian fokus kita? Itu ada 3. Yang pertama itu adalah hukum sebagai kaidah khusus yang dibentuk oleh penguasa. Jadi yang kita lihat yang pertama itu adalah hukum sebagai kaidah khusus yang dibentuk oleh penguasa. Ya, untuk apa kita kemudian mengkaji ini ya, hukum? Karena hukum ini yang dibentuk oleh penguasa kita lakukan sebagai masyarakat sebagai government social control. Jadi kita sebagai masyarakat melakukan kendali, kontrol ya, pengawasan juga terhadap pemerintah selaku pembuat undang-undang atau pembuat hukum. Hingga kemudian apa yang kemudian dibuat oleh pemerintah itu bisa kita lihat kebermanfaatannya, fungsinya untuk kelompok masyarakat ataupun untuk negara ataupun bangsa, kan gitu ya. Maka social control gitu ya, terhadap undang-undang. Itu yang pertama. Selanjutnya yang menjadi objek kajian kita itu adalah stratifikasi sosial dikaitkan dengan pelaksanaan hukum. Ya, ini juga menjadi perhatian. Seringkali kita dengar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagi sebagian masyarakat umum pasti sudah mengenali sekali istilah ini dikenakan untuk apa gitu ya. Ya, dikenakan untuk orang yang kaya di atas, seolah-olah hukumnya tumpul, tidak mampu memotong ataupun tidak mampu menghukum orang kaya. Sedangkan orang miskin yang berada di bawah itu selalu saja kena tajamnya gitu ya. Jadi hingga kemudian hukum seolah-olah sewenang-wenang, tidak equality, tidak seimbang atau tidak adil gitu ya, tidak sepadan, tidak sama di muka hukum. Padahal dalam asas hukum di Indonesia itu adalah salah satunya equality before the law. Jadi kesamaan di muka hukum setiap orang tanpa ada unsur diskriminasi setiap pribadi-pribadinya gitu ya. Selanjutnya yang menjadi kajian sosiologi hukum kita yaitu penegakan hukum dalam masyarakat ya. Penegakan hukum dalam masyarakat ini juga penting untuk menjadi objek kajian kita. Karena kita bisa melihat di sini peristiwa ya, bagaimana hukum itu ditegakkan oleh aparat penegak hukum, bagaimana respon masyarakat terhadap atas penegakannya gitu ya, itu menjadi perhatian. Contoh, saya kemarin tuh ada kasus ya yang coba saya ini kan saya bantu di LBH saya.
itu ada seorang yang menggerebek, gitu ya, menggerebek orang berbuat asusila atau berbuat perzinahan. Namun malah yang gerebek ditangkap polisi. Itu dia. Hukum masyarakat harusnya menghukum yang berbuat perzinahan, namun hukum pemerintah malah menghukum yang nangkap. Ini masalah kan gitu. Bagaimana ini bisa terjadi gitu ya? Di mana sebenarnya posisi hukum pemerintah? Itu bisa menjadi satu ruang lingkup kajian-kajian hukum kita seperti itu. Next, apa manfaat mempelajari sosiologi hukum? Ya banyak gitu ya. Saat kita kemudian manfaat mempelajari sosiologi hukum itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di masyarakat. Kita bisa mengikuti perkembangannya. Kenapa? Karena itu sebagai bagian daripada mahasiswa hukum ya, ilmu hukum atau mahasiswa yang berkaitan dengan hukum, aspek ini ya, aspek pendidikannya itu penting agar Anda hadir sebagai masyarakat hukum nantinya tidak kekurangan, tidak kudet terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Ya, efektif nggak? Ada nggak hukum yang tidak efektif? Gitu ya. Ada. Contohnya undang-undang lalu lintas. Berlaku nggak di dalam kebun-kebun kelapa sawit? Nggak berlaku. Mau pakai helm nggak pakai helm lewat aja kan gitu. Mau Hondanya nggak di nggak dibayar pajak ya pun nggak tahu polisi, karena polisi nggak sampai kebun sawit nilangnya kan gitu. Itu ya. Jadi memang ada nggak yang hukum yang efektif dan ada hukum yang tidak efektif. Itu biasanya salah satu faktornya itu adalah masalah teritorial itu ya. Selanjutnya, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat ya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat patuh nggak terhadap hukum. Dengan belajar sosiologi hukum ini kita bisa melihat bagaimana hubungan masyarakat dengan hukum. Itu dia. Patuh atau enggak? Kalau patuh gimana bentuknya? Kalau tidak patuh seperti apa bentuknya gitu ya? Atau ada bentuk lain kan gitu ya? Selanjutnya, mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan kita belajar sosiologi hukum, kita dapat mengkonstruksikan fenomena hukumnya. Fenomena hukumnya gini, misal dalam bangunannya itu ada yang taat sekian persen, ada yang tidak taat sekian persen, ada yang acuh tak acuh, peduli nggak peduli. Jadi kita buat pemetaannya, dan itu memberikan gambaran di mana pentingnya nanti kita untuk melakukan pemberdayaan atau penyuluhan hukum agar masyarakat lebih tertata sesuai dengan hukum. Dan selanjutnya, mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Kalau ini kita lihat bagaimana tingkat pelanggarannya gitu ya. Itu bisa kita lihat, kita analisis menjadi suatu penelitian. Kali ini kita coba lihat bagaimana metode pendekatan, metode yang pendekatan fungsi daripada sosiologi hukum tadi. Ini menjadi ini kita materi pokok kita ya. Jadi ada dua konsep yang kemudian dilakukan dalam pendekatan sosiologi hukum. Yang pertama, yuridis normatif. Yang kedua itu adalah yuridis empiris. Ini metode penelitian, gitu ya. Ada yuridis normatif dan ada yuridis empiris. Normatif yang gimana Pak? Yang normatif itu bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Itu normatif. Atau kita bisa pahami hukum yang idealnya sesuai dengan norma-normanya. Makanya kajian kita undang-undang. Itu dia. Undang-undang, kajian pustaka. Itu ya. Agar kita melihat suatu norma tersebut, bagaimana norma tersebut itu bisa berfungsi sesuai dengan asas hukum yang ada. Gitu ya. Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, seperti itu ya. Sedangkan yuridis empiris di sini bagaimana hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu berbeda, gitu ya. Atau istilah lainnya kita bisa kenal di sini kan, kedua ini kan ada das solens dan ada das sein. Das solens itu apa yang diharapkan, sedangkan das sein itu apa yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang kemudian masuk ke dalam ruang lingkup yuridis empirik atau hukum yang hidup di masyarakat. Jadi masyarakat ternyata punya karakter sendiri gitu ya.
menanggapi bagaimana hukum yang berlaku. Apakah kemudian hukumnya itu ditaati, apakah hukum itu tidak ditaati, atau masyarakat menciptakan hukum baru, atau hukum adat gitu yang digunakan, gitu ya. Itu menjadi pendekatan-pendekatannya agar kita memahami dalam konsep yuridis empirik itu bisa menjadi masukan-masukan hukum atau penemuan-penemuan hukum untuk melakukan elaborasi terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Ini ada beberapa perbandingannya gitu ya. Model daripada kedua pendekatan tadi, ada yuridis empirik dan ada yuridis normatif. Perbandingannya gini, objek daripada yuridis empiris itu sociological model. Jadi kita menggunakan konsep sosiologis turun ke lapangan. Sedangkan yuridis normatif objeknya itu adalah jurisprudence model atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu ya. Fokusnya gimana Pak? Fokusnya yuridis empirik itu fokusnya yaitu social structure. Jadi kelompok masyarakat itu menjadi fokus kajian daripada yuridis empiris. Masyarakat, kelompok masyarakat, stratifikasi sosial, gitu ya. Sedangkan yuridis normatif itu analisis aturan ya, peraturan yang kita kaji sebagai fokus kajian kita. Sedangkan prosesnya kalau dilihat empirik ya tentu di sini perilaku, behavior gitu ya, perilaku masyarakat, culture, budaya. Sedangkan yuridis normatif itu logika hukum. Kalau A pasti B, gitu-gitu ya. Unsur-unsurnya apa? C, D, E, F, G. Itu dia. Bisa dipahami ya. Kemudian pilihannya jelas yuridis empiris itu ilmu pengetahuan, sedangkan yuridis normatif itu praktis, ilmu praktek di lapangan, seperti itu. Tujuannya ya, kalau yuridis empiris itu untuk penjelasan, memberikan klarifikasi, penjelasan segala macam. Sedangkan yuridis normatif itu untuk pengambilan keputusan karena dia langsung berbicara dengan hukumnya kan gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira cukup ya. Sebelum kita lanjutkan nanti materi berikutnya kita akan coba kaji tentang masyarakat dan hukum. Stay tune terus di channel kita. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa just like, share, and subscribe channel kita agar terus berkembang untuk mengikuti pembelajaran hukum lainnya nantinya. Oke, stay tune terus di channel kita Sam and I Connection. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.